balik dari Komisi 11. Terima kasih Ketua Rapat, yang terhormat pimpinan DPR, pimpinan Komisi 8, Komisi 9, yang terhormat Pak Menteri beserta jajarannya. Tadi mendengar penjelasan dari pemerintah, khususnya dari Pak Menteri Kesehatan, yang menyebutkan bahwa PBI dibatasi 96,8. Boleh interaktif Pak Ketua untuk mengklarifikasi angka? Itu dasarnya di mana ya Pak Menteri? Di Undang-Undang APBN, Pak, setahu saya. Saya baca ini Pak, Undang-Undang APBN. Rincian APBN. Peraturan Presiden nomor 118 tahun 2025, lampiran 3, rincian APBN tahun 2026, halaman 351. PBI itu 146 juta Pak. Dengan anggaran 58,9 triliun. Coba ke slide Pak Menteri Sosial. Halaman berapa tadi? 7. Halaman 7 coba. Pak Menteri, saya lagi bicara sama Pak Menteri Kesehatan. Jadi kalau pakai angka 96,8 Pak Menteri, 2019 angkanya segitu juga. Diproporsi ke jumlah penduduk, itu menjadi 36%. Pak Menteri, kalau itu diproporsi pada jumlah penduduk sekarang, proporsinya menjadi 33%. Artinya turun. Padahal kalau lihat rincian nggak begitu cara berpikirnya. Nah ini angka-angka sendiri saja, Pak Menteri nggak firm menurut saya. Jelas ini Pak, nanti saya kasihkan ke Bapak, kalau Bapak belum ngeprint. Itu satu. Kedua, tadi dikatakan Pak Menteri Sosial, ada verifikasi yang berjenjang. Kalau saya nggak salah mencermati tadi, ada semacam kuota Pak, kepada daerah. Betul. Misalnya kuotanya daerah ini 50, yang masukin 100. Lah, padahal 100 kebutuhannya. Akhirnya diutak-atik 50 yang masuk, 50 di pending. Nah ini perlu diperbaiki Pak Menteri. Kalau seperti ini, ya artinya kan di bawah sendiri sudah ada filter. Nah, ini yang nggak pas menurut saya. Jadi kalau terkait hal ini Pak Ketua, dari sisi anggaran itu ruangnya ada. Nggak ada masalah sebenarnya, karena ruangnya memberikan alokasi untuk 146 juta penerima bantuan iuran dengan anggaran 58,9 triliun. Agak berbeda dengan tayangan Pak Menteri Sosial 96,8 dengan anggaran 48 triliun. Itu saja Pak Ketua dari Komisi 11 terkait dengan anggaran. Mau nambahkan silakan. Karena masih ada kaitannya Pak Wakil Ketua, ini karena ditanya Pak Dolfi. Memang yang Pak Dolfi lihat itu keseluruhan anggaran Pak. Subsidi BPJS untuk 146,4 juta orang. Yang tadi saya sebutkan adalah bagian dari itu Pak Dolfi. Itu adalah subsidi untuk peserta PBI sebesar 96,8 juta. Ada kategori lain yaitu subsidi PBPU Pak. Ini besarnya 49,6 juta. Sehingga kalau di total jumlahnya seperti yang Bapak bilang tadi. Jadi angka 146,4 adalah satu kategori PBI 96,8 juta, dua kategori PBPU sebesar 49,6 juta. Bedanya apa Pak? Kalau PBI itu pemerintah mensubsidi 100%. Iuran 42.000 per bulan dan itu disalurkan melalui Kementerian Kesehatan. Kalau PBPU subsidinya parsial Pak, Rp7.000 dari 42.000, di mana 4.800 melalui Kementerian Kesehatan, 2.200-nya melalui Pemda. Nah mungkin yang Bapak lihat tadi karena Bapak di anggaran, Bapak melihat keseluruhannya. Kami di Kemenkes kita melihatnya yang di PB aja. Demikian Pak. Baik, masih ada sedikit Pak Dolfi. Aja Pak, klarifikasi aja dari Menteri Kesehatan dan Menteri Keuangan untuk membuat nomenklatur.
Karena nomenklatur yang digunakan ini sama dari tahun 2019 dan selalu arahnya adalah PBI. Jika kemudian pemerintah menyisipkan atau menyusupkan penerima lain di dalam nomenklatur ini, harus diganti, Pak. Nggak bisa, prinsipnya beda soalnya. Hak PBI dengan yang Bapak sebutkan tadi itu beda. Nomenklaturnya disamakan. Padahal nomenklatur ini sudah berlaku dari sejak BPJS ada. Terus Bapak sisipkan atau susupkan, saya nggak tahu istilahnya, dengan skema baru yang kita nggak tahu ininya. Jadi kalau memang akan dibuat seperti itu, nomenklaturnya dipisah, Pak. Sehingga PBI yang benar-benar amanat Undang-Undang BPJS kita jalankan bagi masyarakat yang tidak mampu dan rentan. Gitu. Itu aja Pak usulnya, agar nomenklaturnya bisa dipisah. Kami kan fungsi pengawasan, kami mau lihat Pak, detail anggaran ini sesuai nggak dalam penyusunannya. Nah kalau seperti ini kan beda ini Pak, nggak pernah dimunculkan ini isu ini. Demikian Pak Ketua, untuk dipisah nomenklaturnya Pak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.